Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dengan nikmatnya saya bisa membuat dan mengerjakan tugas ilmu fa'al dengan baik. Dan yang saya hormati Bapak Dani Nuryadi MPD selaku dosen mata kuliah ilmu fa'al. Saya atas nama Ahmad Mugni Labib dengan nomor NPM 4118219124.004. Asal saya dari Celincing, Jakarta Utara. Di sini saya akan menjelaskan atau menyebutkan kontrak perkuliahan, yaitu kontrak perkuliahan yaitu kesepakatan antara mahasiswa dengan dosen yang disepakati sehingga aturan-aturan tersebut disepakati oleh mahasiswa dan dipatuhi, dan dosen ingin kontrak perkuliahan ini berjalan dengan baik. Nah, kontrak perkuliahan ini ada banyak macamnya, yaitu yang pertama harus berpakaian rapi dan sopan kepada dosen, yaitu ketika mata kuliah ilmu fa'al, di sini kita diajarkan untuk selalu rapi, selalu memakai dasi, dan selalu memakai kemeja dan alma mater kita. Untuk apa? Untuk terbiasa, untuk kita nanti kalau kita sempro. Jadi kita udah terbiasa memakai almet, kemeja, dan toleransi keterlambatan yaitu 10 menit. Jika lebih dari 10 menit, maka bisa jadi tidak diabsen. Nah, yang ketiga yaitu tidak boleh menggunakan HP jika dosen sudah memulai mata kuliah. Boleh jika memakai HP jika orang tua menelpon atau menghubungi atau mengechat mahasiswa. Jikalau tidak dari orang tua, maka tidak boleh. Nah, yang keempat, jika izin sakit harus memakai surat, dan surat ini harus disampaikan ke TU, habis ke TU ke Kaprodi, dan ke Kaprodi akan disampaikan ke Bapak Dani Nuryadi MPD. Dan yang kelima yaitu mengerjakan tugas dengan baik dan tepat waktu. Dan di saat mata kuliah ilmu fa'al, yaitu kita harus saling berdiskusi, harus berpendapat. Yaitu jam 30 menit pertama yaitu Pak Dani akan menjelaskan sekitar ilmu fa'al, dan sehabis itu kita akan diberi waktu untuk debat atau untuk memberi pendapat yang kita belajar saat di rumah, yaitu belajar ilmu fa'al, dan dan menjaga kebersihan kelas. Jika kita datang ke ruangan lab PJKR, jika tersusun rapi, maka kita baliknya harus dengan tertata rapi kembali. Kenapa? Kita diajarkan untuk disiplin. Kita diajarkan menjaga kebersihan. Kenapa? Karena kebersihan itu sebagian dari iman. Kita agar terbiasa, jangan sampai kita lupa. Dan yang ilmu fa'al yang saya cermati kemarin yaitu tentang organ-organ tubuh manusia. Nah, di saat mata kuliah ilmu fa'al kita boleh memakai alat-alat yang ada di
ilmu yang ada di lab PJKR, sehingga kita akan mengerjakan tugas dan menjelaskan dengan sempurna. Kenapa sempurna? Karena di situ sudah ada bagian-bagian tubuh manusia. Kita bisa mencoba memulai gitu. Kita belajar dan kita harus berpakaian rapi. Dan motivasi saya untuk belajar ilmu faal yaitu semoga apa yang kita mulai dari kemarin hingga selesai akan berjalan dengan baik dan ilmunya akan bermanfaat, karena saya ingin kuliah dengan serius dan benar, karena kita akan mewujudkan cita-cita kita. Kenapa? Karena kita masih semester 2, kita harus giat. Jangan sampai kita putus asa, kita harus semangat. Kita harus menjalankan mata kuliah sampai akhir. Jika kita sudah memulai, maka kita harus menjalaninya dengan benar. Yaitu strategi pembelajaran saya. Semoga pembelajaran mata kuliah ilmu faal akan berjalan baik dan benar. Dan saya semoga memahami apa yang saya pelajari untuk saling berpendapat terhadap mahasiswa yang lain. Yaitu tadi kan sudah berpakaian rapi, sopan, memakai dasi, memakai jas alma mater. Nah, ada juga yaitu nilai kita bisa diambil dari UAS, yaitu UAS itu 40%, nilai UTS itu 30%, nilai absensi yaitu 10%, dan nilai tugas 20%. Jadi kita tahu nih, absen kita misalnya penuh, bisa jadi kita mendapat nilai, bisa membantu nilai kita. Jika nilai UTS UAS tugas jelek, dan kita harus berperilaku sopan dan santun pada dosen kita. Kenapa? Kita bisa dilihat oleh dosen gimana kita belajarnya, apakah kita sangat suka. Nah, kita harus belajar dulu nih dari dasar-dasarnya supaya kita menyukai mata kuliah ini. Dengan perlahan-lahan pasti akan tercapai, yaitu perlahan-lahan itu belajar memahami kita ilmu faal. Ilmu faal olahraga yaitu mempelajari organ-organ tubuh manusia dan fungsinya, sehingga kita tahu fungsi organ tubuh manusia yang mana saja. Dan mempelajari tubuh manusia, yaitu di dalam ilmu faal ada perbedaan. Perbedaannya ada yang dinamakan andragogi dan pendagogi. Nah, kalau pendagogi contohnya seperti pendekatan pembelajaran untuk anak-anak, yaitu anak-anak dari TK, SD, SMP sampai SMA. Yaitu seperti kemarin kita sudah dicontohkan oleh dosen kita, yaitu di gambar sebelah kiri kita dicontohkan ada anak SD yang sedang menyusun kertas origami. Nah, di situ kalau anak SD, SMP, SMA kita masih membuat. Kita hanya membuat saja. Kita merancang hingga benar sampai jadi. Nah, kalau andragogi yaitu untuk pembelajaran anak-anak dewasa seperti kita sudah mahasiswa. Seperti kemarin yang dijelaskan di gambar yang dicontohkan oleh Pak Dani, yaitu seorang mahasiswa yang sedang
meneliti. Kan kalau pedagogi itu kita membuat saja. Kalau andragogi kita ingin mencari tahu dari mana asalnya, dari mana pembuatannya, kenapa bisa jadi seperti ini nih. Nah, kita mencari tahu kenapa bisa jadi seperti ini. Beda dengan pedagogi. Kita pedagogi untuk membuat saja. Jadi kita ya misalnya balon, kita tinggal tiup saja seperti contoh kemarin tuh. Pedagogi yaitu yang dicontohkan oleh anak-anak TK, yaitu dikasih balon. Kalau anak TK dikasih balon pasti dia akan meniupnya sehingga jadi. Nah, kalau andragogi pasti kita akan mencari tahu kenapa nih bisa jadi balon. Nah, ini bahannya dari apa saja nih? Kenapa bisa menjadi seperti ini nih? Bisa ditiup dan menjadi di dalamnya ada angin. Nah, kita di situ akan mencari tahu sampai kita tahu. Karena beda pembelajarannya kita. Kita sangat ingin tahu. Karena apa? Mahasiswa. Kita berbeda dengan siswa. Karena apa? Mahasiswa. Apa mahasiswa itu? Mahasiswa berarti maha di atasnya siswa. Jadi kita harus berperilaku jangan seperti siswa. Jangan seperti anak SMA. Kita harus berperilaku layaknya seorang mahasiswa, yaitu berperilaku sopan, berperilaku baik hati, jangan mencela mahasiswa lain. Jika ketemu dosen, kita harus sopan dan santun. Karena kita sudah menjadi mahasiswa, kita harus berperilaku sopan dan santun. Semoga apa yang kita pelajari kita akan memahami dengan baik dan benar, dan kita akan diajarkan oleh Padani, yaitu belajar mendownload artikel, mencari-cari buku tentang ilmu faal. Ilmu faal itu fisiologi tentang organ-organ tubuh manusia. Nah, sebagai motivasi saya untuk belajar ilmu faal itu saya akan mengetahui organ-organ tubuh manusia dan untuk lebih berpengalaman dan menambah wawasan, supaya jika kita ada yang menanyakan tentang ilmu faal, bisa jadi kita mengetahuinya, kita akan menjelaskan dengan apa yang kita pelajari dan kita pahami, supaya orang itu akan mengetahui apa yang kita pelajari selama belajar ilmu faal. Baik, tadi saya lupa, yaitu jika mahasiswa tidak mengikuti mata kuliah ilmu faal selama 3 kali tanpa kehadiran yang jelas, maka mahasiswa tersebut tidak boleh mengikuti ujian tanpa keterangan. Jika ia mengikuti kejuaraan, perlombaan di luar, kita harus mempunyai itu surat dispensasi. Kita meminta kepada TU atau kepada Kaprodi kita bilang untuk surat dispensasi untuk perlombaan di luar dan ikut kejuaraan seperti PON, seperti perlombaan di luar. Dan kita akan memberitahu dosen kita, yaitu Pak Dani, supaya dosen mengetahui kita mengikuti kejuaraan dengan jelas. Dan jika tanpa kehadiran 3 kali secara berturut-turut, maka tidak akan boleh mengikuti ujian sama sekali. Karena kita diajarkan untuk disiplin sedari sekarang, biar kita terbiasa, biar bisa menjadi yang lebih baik lagi. Jangan sampai kita seperti yang perilaku SMA kita terbawa-bawa kembali kita, karena kita sudah menjadi mahasiswa, kita harus berbeda dengan siswa. Kita harus memberi contoh kepada siswa-siswa. Karena apa? Kita akan menjadi guru. Kita harus berperilaku sopan. Kita
harus menjadi guru. Nah, kita harus berpakaian rapi dan rambut yang rapi, yang sopan.